Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek hari ini menghadirkan 7 orang saksi. Kuasa hukum terdakwa menyatakan telah melaporkan 3 saksi sebelumnya ke KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin pagi menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim dan agenda pemeriksaan 7 orang saksi. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir menegaskan penetapan Chrome OS merupakan ranah kebijakan dan tidak terkait tudingan harga laptop yang dinilai mahal. Tim penasihat hukum terdakwa juga melaporkan dugaan gratifikasi yang diduga diterima sejumlah saksi ke KPK karena dicurigai mempengaruhi kesaksian. Pihak Nadiem mendesak KPK menindaklanjuti laporan tersebut agar persidangan berjalan objektif. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi lainnya. Dan sesuai dengan komitmen kami, karena saksi harus betul-betul kita bisa proses examination di sini. Itu yang melihat. Ya, untuk update informasi ya pemirsa, kita akan langsung mengarah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bersama dengan rekan kami Celia Alexandra. Selamat malam Celia, silakan. Baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Memang benar bahwa saat ini untuk persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat masih terus berlangsung untuk perkara kasus pengadaan laptop dan juga Chrome Device Management atau CDM pada periode 2019 sampai dengan 2022 dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Ini masuk ke sesi ketiga pemirsa setelah sebelumnya diskors di pukul 17.25 waktu Indonesia Barat dan tadi kembali untuk dibuka di pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Di sesi ketiga ini kemudian JPU dan juga hakim ini tentunya kembali akan melakukan pendalaman keterangan saksi terhadap 3 orang saksi yang sebelumnya dihadirkan juga di sesi kedua sebelumnya. Di mana di sesi ketiga ini ada 3 orang saksi di mana Muhammad Hasbi, Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, juga turut dihadirkan Gogot Suharwoto, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan juga Ganis Samudra, pihak dari Google. Ini kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi pada sesi kedua tadi, pemirsa, ada sejumlah poin-poin menarik yang kemudian disampaikan saksi di persidangan, di mana dari saksi pertama yang dicecar oleh JPU dan juga kuasa hukum dari Nadiem Makarim, yakni Muhammad Hasbi, yang saat itu ia menjabat sebagai Dirut PAUD Kemendikbudristek. Menurutnya, pada periode ketika Nadiem Makarim ini menjabat, untuk spesifikasi dari Chromebook untuk anak PAUD ini sepertinya tidak sesuai dengan spesifikasi dan juga kebutuhan AKM atau asesmen kompetensi minimum dan tidak relevan. Seharusnya itu memang tidak digunakan oleh PAUD namun dipaksakan dan juga ini adalah arahan dari pimpinan. Menurutnya arahan ini keluar langsung dari staf khusus Nadiem Makarim yakni Juristan untuk memutuskan menggunakan Chromebook terhadap anak PAUD pada periode ketika Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek. Tak hanya Muhammad Hasbi, kemudian juga ada Gotot Suharwoto yang saat itu dia menjabat sebagai Kepala Pustekkom. Tadi ada sejumlah pertanyaan kemudian yang dicecar mengenai apakah bisa kemudian mengunci sebuah sistem seperti Chromebook kemudian digunakan kala itu kemudian tidak akan berganti, namun menurutnya tidak ada penguncian yang dilakukan oleh Pustekkom kala itu, begitupun sebelum menggunakan Chromebook yakni ketika menggunakan Windows di Kemendikbudristek kala itu. Tak hanya 2 saksi tersebut, ada saksi lainnya dari pihak Google yaitu adalah Ganis Samudra yang kemudian ditanyai mengenai partnership ataupun kerjasama yang dilakukan antara Kemendikbudristek dengan pihak Google. Apa dasar dari kerjasama tersebut? Menurutnya dasar kerjasama tersebut adalah untuk kemudian mengakses fitur gratis dari CDM sehingga fitur gratis ini bisa diakses langsung oleh Kemendikbudristek. Itu adalah dasar yang kemudian disampaikan oleh Ganis dalam persidangan yang tadi berlangsung dari sore hari dari sekitar pukul 14.30 sampai dengan 17.25 waktu Indonesia Barat. Tak hanya 3
saksi tersebut pemirsa, pada sesi pertama kemudian juga didalami keterangan dari Purwadi Sutanto, ex-dirut pembinaan SMA Kemendikbudristek, yang mengaku telah menerima dana sejumlah 7.000 USD dari vendor pada sesi pertama tadi. Ada 3 saksi lagi yang kemudian akan dihadirkan dalam sesi ketiga kali ini, diantaranya adalah Cepi Lukman Rudiana, Indra Nugraha, dan juga Totok Supriyatno, yang kita saat ini akan tunggu seperti apa kemudian keterangan yang akan disampaikan 3 saksi lainnya. Sementara demikian, Tiara. Terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Celia, terima kasih, selamat kembali bertugas.